Wah, ini enak sih. Ini sangat membantu skripsi, Pak. Tapi jangan sampai dosen tahu ada kayak gini. ChatGPT yang belakangan ini lagi banyak orang diskusikan. Sebenarnya apa sih itu ChatGPT? Di sini gue juga baru ngeliat ya, baru beberapa hari lah kita nyoba-nyoba, dan kemarin gue kerja juga sempat menggunakan ChatGPT. Dan di sini tulisannya ChatGPT Optimizing Language Model for Dialog. Dan dari sampelnya di sini tuh kayak dia bisa ngebantuin kita ngoding. Jadi kita nggak usah nanya lagi di Stack Overflow, apalagi Stack Overflow nggak semua orang itu bersahabat. Ada yang kayak popularitasnya gede tapi kayak baperan banget, ngeliat bahasa dikit aja langsung di downvote gitu. Dia nggak setuju karena itu bukan best practice menurut dia, downvote gitu. Terus kadang kita juga mau kasih best practice, jadi ada orang yang minta ngoding, terus codingannya itu yang dia minta menurut saya nggak best practice. Saya kasih tau yang best practice ya, oh jangan ngoding kayak gitu, pakai yang kayak gini aja. Terus ada orang yang downvote, ngomongnya kayak, oh kamu tuh kasih tahu aja yang bener buat dia, nggak usah kasih tahu yang best practice atau apa. Jadi nggak semua orang ramah guys, mau itu programmer dia manapun, namanya sosial media itu beringas semua ya zaman sekarang. Dan di sini ada OpenAI, dia bisa menjadi salah satu teman terbaik. Gue terlalu biru guys. Kayak gini aja deh. Jadi ini bisa membantu kita untuk ngoding. Kita misalkan ada error, nanti dia akan kasih tahu cara problem solvingnya, dan kita akan coba seberapa kuat dan seberapa akurat si ChatGPT ini. Ini gue udah beberapa kali nyoba dan kita akan langsung cari di sini. Hai. Jadi dia itu mirip kayak Google Assistant ya, cuman dia itu lebih ke arah programmer. Jadi kayak AI yang bekerja sebagai programmer gitu, beda dengan Google Assistant yang dia itu kayak ya kayak asisten kita, seperti manajer dalam kehidupan sehari-hari gitu, atau kehidupan dunia entertainment lah ya. Hello, how can I help you today? I want coffee. Oh, dia bisa kasih tahu. Oke, coffee maker ya. Using a French press. What is French press? What is French press? Ini terlalu zoom out kali guys. Kita zoom in dulu karena ini kita pakai resolusi 2K. Dia kayaknya nggak bisa ngirim gambar deh. Gue nggak pernah ngeliat dia ngirim gambar guys. Oke, ini kayaknya udah nggak guna. Jadi kita here is the picture of friend. What? Where is the image? Don't scam me. I'm unable to include image in my response. Oh, kita marahin guys. Mungkin kayaknya dia bakalan ada fitur buat ngambil gambar sih ke depannya. Kita hapus aja guys. Kita kan adalah intermediate to senior Flutter engineer, maka kita akan coba kepintaran dia dalam ngoding Flutter atau Dart gitu guys. Language to create bla 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 bla. Oh no. Gini semua orang juga tahu pak. No. I don't need that explanation. No. Berarti kita mintanya Flutter aja guys. Oh. Oke. Ini kan dia berarti ekspektasinya Hello World di Dart console ya. Jadi ini nggak bisa di print secara UI. Kita akan minta secara UI. Create Hello World. Ya. Oh, kok dia ngasih taunya dari awal banget ya? Ini sebenarnya nggak. Flutter create Hello World. Oh, dia itu malah mikirnya kayak project dengan nama Hello World gitu. Oh, enggak. Oh, ya. Ini bener-bener nanti cuma ngeluarin teks Hello World sih kalau bentukannya kayak gini. Mungkin kita juga kalau misalkan ngomongin Hello World di bahasa manapun biasa aja ya guys. Tapi kayaknya ada yang spesial di OpenAI ini. Dia itu bisa ngodingin kita yang expert. Kita akan coba yang lebih expert lagi. Gua kan dulu, mungkin kalian yang sekarang lagi ngeliat video ini lagi skripsi. Kita akan coba fuzzy algorithm with Dart penyelesaian tugas. Ini takutnya dia bingung guys. Kita permudah aja. Gue juga nggak tahu kepintaran OpenAI seperti apa.
Dua. Oh sebenarnya ini nggak disarankan kalau bikin variabel, disarankannya sebenarnya seperti ini ya kalau di Dart guys. Dua, tingkat kehadiran. Tiga, apa ya? Sifat ya. Sifat apa, perilaku pegawai nyebutnya apa sih? Sifat pegawai. Apa sih sifat pegawai? Yaudah kita lanjut aja. To create fuzzy tingkat tugas task completion relation. Dia sampai tahu loh. Tapi employee nature pas kita juga bukan kayak gitu pak. Oke. Task completion level, sampai dia bikinin task completion levelnya. Kalau misalkan di atas 50 return 1. Oke, kalau ini returnnya 0. Oke, keren. Oh, berarti dia kayak bikin triangle-nya gitu, guys. Kan fuzzy itu harus ada kayak misalkan parameter, apa bukan parameter, ini apa sih tingkatannya, kayak rendah, sedang, tinggi gitu, kayak buat ya gue juga nggak terlalu ngerti lah tentang fuzzy. Ini juga skripsi teman saya gitu lagi mau dibikin. Dan ini jeleknya si OpenAI, dia itu kayak kalau kepanjangan dia putus guys. Jadi mau nggak mau kita harus bikin respons yang singkat. Padahal dia pinter, tapi ngetik itu kayak ada timeoutnya atau limitnya gitu, jelek banget sih. Kita akan coba kalau misalkan gini, Flutter ya, kita jangan kayak gini. Coba kita ngomongnya Flutter, karena Flutter itu ada package fuzzy juga. Siapa tahu dia bisa bikinin menggunakan package tersebut, jadi pengetikan dia lebih simple guys. Attendance. Sifat pegawai apa sih? Sifat pegawai sosial. Sorry guys, gue gak tahu apa. We will not fuzzy light or fuzzy dark. Nah ini baru dia pinter guys. Oke. Dia mulai menggunakan package. Kemarin tuh padahal dia ngetiknya nggak panjang-panjang amat. Sebenarnya sih concernnya kalau dia ngetik panjang itu ke limit gitu, dia ngetiknya nggak selesai, udah keburu ke stop. Hah? What? It is. I want to coba gini. Aduh, bukan begitu. Oh ya. Dia sekarang jadi OpenAI itu dia bener-bener dinamis ya. Kemarin tuh gak gini loh. Dia kayak langsung ngodingin kita. Ini sekarang malah kayak dia membuat penjelasan panjang kali lebar. Kemarin itu nah ini salah satu kepintaran dia juga, dia bisa nge-convert bahasa gitu. Misalkan kalau kalian lagi ngerjain tugas atau ngerjain skripsi, terus nemu tutorial yang soalnya itu bisa di-solve di internet dan bahasanya bukan bahasa yang kalian mau, ya kalian tinggal pakai OpenAI terus jadi langsung berubah menjadi yang kalian inginkan. Ini udah membantu banget sih buat dunia programming guys. Write Flutter code. Kita mancingnya Flutter cok. Soalnya kalau kita ngomongnya Dart nanti dia akan ngetiknya ngaco guys. Nggak pakai package takutnya. Soalnya dia ke limit. Ada limit language-nya juga. Write Flutter code fuzzy algorithm with 3 parameter. Gitu aja deh. Hah?
Oh, dia masih ngambil yang di atasnya guys. Jadi per session ya. Jadi kalau misalkan kalian udah merasa si chat GPT-nya itu ngaco, mending bikin baru sih. Nah, ini baru nih guys, ini baru nih dia ngoding pakai package. Sebenarnya pakai package itu simple, cuman kan nggak semua orang itu ngerti cara menggunakan package. Jadi kayak gini-gini juga berguna guys. Wah. Sih, kalian bisa bikin skripsi sangat cepat, cuman kalian buka chat GPT terus ketik begini, nanti kalian tinggal ganti-ganti name-nya gitu kan, terus kalian masukin algoritmanya ke UI. Jadi bentuknya itu ini ya, inputnya di sini, input variabelnya kalian bisa pakai, misalkan ada text editing controller, kalian masukin aja ke sini input variabelnya, nanti jadi deh. Wah, dia ngodingnya nggak selesai guys. Please continue the code, you have not finished. What? Oh, kok beda lagi dia ngodingnya? Write the code again from beginning. I don't ask you to make with performance parameter. Sure. Pinter banget sih. Ini buat AI terlalu pinter sih. Sebenarnya AI kayak gini tuh bisa ngegeser anak magang, Pak. Nah, kalian itu yang mau magang nih, yang mau kerja terus magang dulu, kalian usahakan sudah mempelajari gimana cara berkomunikasi dengan chat GPT, biar posisi kalian juga tidak terancam sama chat GPT, Pak. Wah, ini enak sih. Ini sangat membantu skripsi, Pak. Tapi jangan sampai dosen tahu loh ada kayak gini. Soalnya misalkan kita bikin kayak Fazi penilaian pegawai, terus pakai Flutter gitu, kesannya baru. Wah, ini bisa di iOS dan di Android, Pak dosen, keren banget. Nanti dosennya ngomong, kamu pakai chat GPT ya? Terus penelitian kamu di mana? Research kamu di mana? Nanti bahaya kayak gitu guys. Semoga sih, tapi ada kemungkinan ya dengan viralnya chat GPT ini, nanti pasti kesulitan skripsi di beberapa kondisi, beberapa dosen, beberapa kampus akan lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Jadi emang semua orang bakalan harus tahu chat GPT biar nanti pada saat pengkodean kalian bisa meningkatkan research di bagian lain, karena cuman kayak codingan sintaks algoritma begini tuh udah bisa ditamatin sama chat GPT guys. Nah, ini mumpung 2022 masih belum terlalu banyak orang kenal chat GPT, kalian harus pakai ini sih buat ngelarin skripsi, itu bakalan membantu banget pasti. Kita please continue the code, you have not finished. Mungkin salah satu yang mengganggu dari chat GPT itu pertama, dia itu kayak ngoding suka nggak lengkap gitu. Kalau udah kepanjangan dia suka nggak selesai. Terus kedua, dia itu kayak ada ingatan di atasnya. Jadi kalau misalkan kalian udah mau ganti tema, kalian harus new chat. Kalau nggak new chat, nanti dia kayak sosok cocokologi sama yang sebelum-sebelumnya guys. Print 0. Oh. Oh, ini udah jadi berarti ya. Oh, ini udah jadi terakhir nih, 0,9 lah. Berarti kalau begini, berarti kan kalau misalkan begini ya, kita mau bagi ya fasenya menjadi 3. Ini kan pengolahan datanya masih raw ya. Kalau misalkan kayak gini, berarti kita tinggal bikin algoritma if dan else biasa menggunakan skala Likert 3 gitu, rendah, sedang, dan juga tinggi. Nanti kalau misalkan dia itu rendah, pegawainya dipecat. Kalau misalkan sedang, pegawainya lanjut kerja. Kalau misalkan tinggi, pegawainya naik gaji. Akhirnya kelar dah skripsi kita. Jadi kalau kita mau bikin skripsi, tinggal pakai chat GPT gitu. Kayaknya ini semua algoritma bisa deh. Now I want you to merge that fuzzy algorithm with AHP. Nah, ini bisa gak? Wih, bisa. Fuzzy campur AHP, gak usah pusing-pusing mikirin penyatuan kode, langsung jadi loh.
Gokil. Now then you can define input variable. Nah ini input variable tinggal diganti lah. Conditional, nanti kalian bisa research lagi gimana caranya ini dimasukin ke UI, bukan konsol. Karena nggak semua dosen menerima mahasiswa bikin skripsi cuman konsol based, Pak. Attendance. Ini apa sih, harusnya kayaknya bukan sosial deh. Ini udah enak banget sih. Berarti dia kayaknya bisa ngoding semua hal deh. Coba my process it's to launch browser with 3 tabs. Oh, keren lah. Berarti dia bisa ngoding apapun ya kalau ini aja juga bisa. Coba kalau misalkan kita minta dia ngodingin WiFi. Ngoding WiFi.